Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Koko Caniago pada channel YouTube Kocan Tutorial. Hari ini adalah edisi spesial karena kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman yang populer untuk saat ini. Mungkin di antara teman-teman sering mendengar tentang bahasa pemrograman Python. Kali ini kita akan membahas mulai dari definisi, sejarah, kelebihan, kekurangan, dan versi dari bahasa pemrograman Python. Arti dari bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat mudah untuk digunakan karena bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi secara langsung dengan metode Object Oriented Programming. Artinya, baris perintah ataupun sintak dari bahasa pemrograman Python bisa kita jalankan secara langsung. Contoh, untuk menampilkan sebuah kalimat atau kata hello world, kita cukup menulis perintah print hello world. Maka bahasa pemrograman Python akan menampilkan kata dari hello world. Berbeda dengan bahasa pemrograman C++, biasanya untuk menampilkan perintah hello world, kita harus menulis include IOStream dulu agar perintah dari print untuk menampilkan hello world itu bisa dijalankan. Ini adalah salah satu kehebatan dari bahasa pemrograman Python. Kita bisa menulis perintah tanpa harus menulis include terlebih dahulu. Dan bahasa pemrograman Python itu memiliki semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Sejarah dari bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman, bahasa pemrograman Python ini dibuat oleh seorang programmer yang bernama Guido van Rossum. Jadi Guido van Rossum ini seorang programmer yang berasal dari negara Belanda. Bahasa pemrograman Python itu sendiri diambil dari bahasa pemrograman ABC atau diteruskan dari bahasa pemrograman ABC, di mana implementasi dari bahasa pemrograman Python ini dimulai pada tahun 1989. Jadi si Guido van Rossum yang fotonya bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah foto dari Guido van Rossum yang merupakan si pencipta dari bahasa pemrograman Python. Dia adalah seorang kepala proyek dari pengembangan bahasa pemrograman Python, di mana sebagai pengembang, seorang Guido van Rossum ini memikul beban tanggung jawab atas proyek tersebut. Guido van Rossum mengemban sebagai penanggung jawab atas bahasa pemrograman Python sampai pada tanggal 12 Juli 2018. Dan setelah itu, si Bapak Guido van Rossum ini memutuskan untuk berhenti sebagai detektor dari bahasa pemrograman Python, di mana julukan dari detektor for life Python ini disematkan kepada beliau, yaitu Bapak Guido van Rossum, karena beliau adalah penanggung jawab dari pengembangan proyek bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek, di mana versi 2.0 ini dirilis pada tanggal 16 Oktober tahun 2000 dengan banyak fitur baru yang dimiliki oleh Python versi 2.0, di mana sudah termasuk fitur untuk Unicode dan pengumpulan sampah pendeteksi siklus. Setelah itu, bahasa pemrograman Python memunculkan versi 2.7 yang kemudian direncanakan dirilis pada tahun 2015. Akan tetapi terjadi penundaan karena terjadi beberapa masalah hingga dirilislah pada tahun 2020. Nah, ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Python. Untuk pertama, kelebihannya yaitu mudah dipelajari, karena sintak-sintak dari bahasa pemrograman Python itu cukup singkat. Contohnya, kita untuk menampilkan kata-kata dari hello world, kita cukup menulis perintah print hello world. Yang kedua, itu bersifat open source. Artinya bahasa pemrograman Python bisa dikembangkan oleh siapapun, bisa diedit, bisa diubah, bisa dihapus,
ataupun bisa dibuat versi-versi terbaru oleh siapapun. Yang ketiga, mendukung yang namanya IoT atau Internet of Things. Internet of Things itu sendiri adalah sebuah sistem yang bisa mengendalikan sebuah perangkat dari jarak jauh. Nah, untuk library-nya, bahasa pemrograman Python memiliki library yang sangat luas dan banyak. Serta kelebihan selanjutnya, bahasa pemrograman Python bisa meningkatkan produktivitas dari developer. Dan selanjutnya yaitu embeddable. Bahasa pemrograman Python mempunyai kelebihan yaitu yang namanya fleksibel. Arti dari fleksibel itu sendiri bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain. Maksudnya di sini, fleksibel di sini, jadi bahasa pemrograman Python itu bisa kita gunakan untuk pembuatan website, bisa juga digunakan untuk kecerdasan buatan seperti machine learning, bisa juga digunakan untuk statistika seperti bahasa C, bahasa R. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari bahasa pemrograman Python, mendukung sistem machine learning. Sekarang banyak peneliti seperti dosen ataupun developer itu menggunakan bahasa Python untuk machine learningnya, biasanya pada program data science maupun data analisis. Di balik kelebihan bahasa pemrograman Python memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kurangnya mendukung multiprosesor yang membuat penulisan kode menjadi terbatasi. Artinya, dengan bahasa pemrograman Python itu, sintaks dari bahasa pemrograman Python itu memakan kinerja dari CPU ataupun GPU dari komputer itu sendiri. Jadi kita harus memiliki spek komputer yang lumayan besar agar kita bisa menjalankan bahasa pemrograman Python itu sendiri. Kekurangan selanjutnya yaitu sedikitnya developer yang berpengalaman dalam mengerjakan Python atau bahasa pemrograman Python. Untuk selanjutnya yaitu sedikit lambat ketika dieksekusi perintahnya. Kekurangan Python selanjutnya yaitu lemah dalam komputasi mobile. Nah, di sini ada Python Software Foundation atau PSF, yaitu sebuah komunitas yang bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, memperluas dan mempopulerkan Python. Adapun presiden dari PSF adalah Guido van Rossum, yaitu pencipta dari Python itu sendiri. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Python bisa mengunjungi situs http www.python.org. Di sini teman-teman bisa membuka situsnya agar lebih mengenal Python lebih dalam. Jadi jenis Python, ada Python 2, di mana versi ini adalah versi lama dari Python. Pengembangannya sudah dihentikan dan pembaruannya dikeluarkan secara berkala, di mana pembaruannya ini tidak dimaksudkan untuk mengubah bahasa secara signifikan. Python 3, yaitu versi terbaru dari Python, bahasa yang sangat berbeda dengan versi 2, dan Python 3 ini tidak compatible dengan Python 2. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki spek komputer yang tinggi, di sini saya mempunyai solusi agar teman-teman bisa mengeksekusi atau menulis bahasa pemrograman Python walaupun teman-teman tidak memiliki spek komputer yang tinggi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Colab yang sudah disediakan oleh Google Chrome atau dari pihak Google, yang nantinya akan bisa teman-teman akses melalui Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Google Colab adalah sebuah aplikasi yang bisa mengexecutable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Di mana hasil teman-teman tulis bahasa pemrograman Python ini akan disimpan di Google Drive. Software Google Colab ini pada dasarnya mirip atau serupa dengan Jupyter Notebook. Akan tetapi Jupyter Notebook ini sedikit membutuhkan spek komputer yang lebih tinggi agar bisa
menulis sintak dari bahasa pemrograman Python. Sehingga saya sarankan bagi teman-teman yang tidak memiliki spek komputer yang tinggi namun ingin belajar tentang bahasa pemrograman Python, teman-teman bisa menggunakan Google Colab sebagai text editor ataupun tempat untuk menulis bahasa pemrograman Python. Google Colab itu sendiri berbentuk CLUD, jadi disimpan dalam Google Drive. Jadi teman-teman bisa nantinya akan mengakses kembali sintak-sintak yang sudah teman-teman tulis sebelumnya. Google Colab ini bisa dijalankan melalui browser seperti Mozilla, Google Chrome, Opera, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah contoh penulisan dari bahasa pemrograman Python. Coba teman-teman lihat, di sini ada tulisan print, buka kurung, kutip, selamat datang, kutip, dan tutup kurung. Artinya di sini, jika teman-teman ingin menampilkan tulisan ataupun kalimat selamat datang di Kocan tutorial, teman-teman cukup menulis perintah ataupun sintak, yaitu print, di mana sintak print ini berfungsi untuk menampilkan kalimat ataupun kata dari bahasa pemrograman Python. Ini adalah salah satu kehebatan Python dibandingkan yang lain. Jika biasanya teman-teman belajar tentang bahasa C, itu untuk menampilkan sebuah kata, contohnya hello world, kita harus memasukkan include terlebih dahulu, contohnya include your stream, lalu kita tulis sintak print hello world. Berbeda dengan Python, ketika ingin menulis atau menampilkan kalimat hello world, teman-teman cukup tulis perintah print langsung, print hello world. Itu adalah kelebihan dari bahasa pemrograman Python. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Google Colab. Nah, teman-teman bisa simak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.